Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal imani azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan daurah al-lughawiyah yang insyaallah ta'ala kita sudah sampai di hadis yang ke-7 di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, ya, hadis yang ke-7. Naam, khafila azanallahu wa yakum, kita akan memulainya. Al-haditsu as-sabi'u an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 an Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah Tamim, namanya Tamim ibn Aus ad-Dari, kunyahnya Abu Ruqayyah. Naam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Qulna, kemudian kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, maka Nabi menjawab, lillahi, ya, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umum. Ruwahu Muslim. Naam, kita masuk pada sesi i'rab al-haditsu as-sabi'u an harfu jar Abi Ruqayyah, Abi, ya, isim majrur, naam, majrur bil ya, karena dia termasuk asma'us sittah, ya, dan dia sebagai mudhaf. Ruqayyah mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarihi al-fathah niyabatan ani kasrah. Kenapa? Li'annahu mamnu' minas sarf. Naam, mamnu' minas sarf. Kenapa mamnu' minas sarf? Sebabnya adalah lil alamiyah wat ta'nis. Ruqayyah, ya, nama orang, dan sebab keduanya adalah ta'nis. Tamim, Tamim adalah atfu bayan, ya, li Abu Ruqayyah, li Abi. Tamim atfu bayan majrur wa alamatu jarihi kasr dhahira fi akhirih. Ibni sifatun li Tamim. Naam, majrur wa alamatu jarihi kasra zahira fi akhirih, summa wa huwa mudhaf. Ausin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarihi kasra zahira fi akhirih. Ad-Dari, nah ini sifah, ya, sifah, kadzalika sifah majrur wa alamatu jarrihi kasr dhahiru fi akhiri, sifali litamim kadzalik.
radhiyallahu anhu, yani jumlah du'aiyah. Kemudian anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, anna harfu nasbin wa taukid. Harfu nasbin wa taukid, ya, nasikhun, ya, musyabbih bil fi'l. An-nabiyya isim ana mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahira fi akhirih sallallahu alaihi wasallam, jumlah du'aiyah. Qala fi'lun madin mabniun ala al-fath al-fathi, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ala an-nabi. Dan jumlah, jumlah qala dengan fa'ilnya, yakni fi mahalli raf'in khabar anna. Adapun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, ini adalah bentuk anna wasmuha wa khabaruha, ya. Ismuha aina ismuha an-nabi, khabaruha aina qala. Qala hadha, ya, fi mahalli rafin khabar anna. Itu adalah masdar muawwal takdiruhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wal masdar muawwal fi mahalli nasbin madza maf'ul bihi lil fi'lil mahdhuf ma'al fa'il, rawa Muslim. Naam, rawa Muslim. Walladhi yufassiruhu fi akhir hadis ruwahu Muslim. Yang ditafsirkan dalam akhir hadisnya itu adalah ruwahu Muslimun. Nah, masuk pada poin ad-dinu an-nasihah. Ad-din mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira fi akhirih. An-nasihatu khabar al-mubtada marfu' alamatu rafi dhamma zahira fi akhirih. Naam. Kemudian kulna. Kulna adalah fi'il madhi, ya. Ini fi'il dengan fa'ilnya yang terdiri dari fi'il madhi mabni ala as-sukun litisali bi na fa'ilin. Nah, ini adalah fa'ilnya. Dan ini ciri dari fi'il madhi, ya, domirnya ada setelahnya dan dia sebagai fa'il. Kemudian liman. Lam adalah harfu jar dan man adalah isim istifham mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Nah, kemudian liman adalah bentuk syibhul jumlah, jar dengan isim majrurnya, jar wal majrur. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khobar, nam, li mubtada mahdzuf takdiruhu an-nasihatu. Nam, wal jumlah fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Naam. Qala fi'lun madhi mabniun ala fathi. Naam, la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ala ar-rasul, yakni sebelumnya. Naam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lillahi. Naam, lillahi ada harfu jar dan lafzul jalalah adalah isim majrurnya. Naam. Kemudian wa harfu ataf. Ataf
li kitabihi, jar dengan isim majrurnya ya, wali rasulihi, wawnya wa ataf juga, ar-rasulihi adalah isim majrur, lamnya lam jar, kemudian rasulihi adalah isim majrur. Kemudian wali a'immatil muslimina, ya, a'immatil al-muslimin, ya, wawnya ataf juga, harfu atfin ya, a'immati al-muslimin bentuk mudhaf ilaih juga. Naam, a'immatil muslimin adalah bentuk mudhaf ilaih yang dimana mudhafnya ada a'immah, al-muslimina mudhaf ilaihnya dengan ya, alamat jarnya dengan ya, karena al-muslimin masuk dari isim jamak mudzakkar salim. Wa ammatihim, wa ammatihim, waw harfu atfin ya, sama waw atfin ya, ammatihim bentuk dari ma'tuf ya, sebelumnya ma'tuf kepada kalimat sebelumnya, yakni ammatihim adalah bentuk mudhaf ilaih dan dia ma'tuf ala ma qablah. Yang ini sebelumnya adalah lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Taib. Nah, kemudian rawahu muslimun. Rawa ya, fi'il madhi ya, beserta fa'ilnya adalah zahir, isim zahir yakni muslim. Adapun dhamirhu adalah di sini adalah dhamir muttasil dan dia sebagai maf'ul bihi muqaddam. Ya, rawa adalah fi'il madhi mabni ala al-fath muqaddar ya. Dan fa'ilnya adalah isim zahir, yakni setelah dhamir ha tersebut, yakni muslim fa'ilnya. Tayyib ikhwah fillah azanallahu wa yakum. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-7 ini? Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi atau mengkhususkan agama ya pada perkara nasihat, dan nasihat itu ada 5 tempat, yakni lillahi bagi Allah, wali kitabihi bagi kitabnya, wali rasulihi ya bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin ya bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatin dan kaum muslimin secara keseluruhan. Dan maksud dari nasihat untuk Allah, untuk kitab, untuk rasul ya, pemimpin dan kaum muslim sekalian, maksudnya adalah lillahi. Naam. Maksudnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yansarifu ilal iman billah. Ya, kecondongan atau berpaling kepada iman kepada Allah, wa nafyi syarik anhu, dan meniadakan persekutuan ya dalam beribadah kepada Allah. Kemudian wa tarki ilhadi fi sifatih, dan meninggalkan ya ilhad adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Kemudian wa wasfihi bi sifatil kamal wal jalal, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan yang maha tinggi. Wa tanzihi fihi, dan memurnikan segala hal yang berbau kekotoran di dalam sifat-sifat Allah. Wal bugdu fihi, dan benci karena ya karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian mawaddatu man ata'ahu, ya cinta
terhadap orang yang mentaatinya, wa mu'adah man asahu, ya, memusuhi orang yang memaksiatinya, wa jihadu man kafara bihi, berjihad terhadap orang yang mengkafirkan atau mengingkari adanya Rabb semesta alam ini. Kemudian wal iqtiraf bi ni'matihi, mengakui atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, wa syukruhu 'alaiha, dan bersyukur atas kenikmatan tersebut, wal ikhlasu fi jami'il umur, dan selalu mengikhlaskan kepada Allah tabaraka wa taala di setiap urusan atau amalan-amalan, dan wad du'a ila jami'il awsaf al-madhkura, dan berdoa, ya, dengan sifat-sifatnya. Kemudian wali kitabihi, apa maksud nasihat untuk kitab tersebut? Maka maksudnya adalah al-imanu bi annahu kalamullah ta'ala wa tanzilu, beriman bahwasanya kitab Allah adalah kalamullah, ya, adalah ucapan Allah Ta'ala, wa tanzil, yang telah diturunkan, ya, la yushbihu syai'an min kalamin nas, yang tidak bisa menyerupai sesuatu pun dari ucapan manusia, wala yaqdir ala mithli ahadun minal khalq, dan tidak pula ada seorang makhluk yang mampu, ya, membuat semisalnya. Kemudian ta'zimuhu, di antara nasihat untuk kitab, ta'zimuhu wa tilawatuhu haqq tilawatih, mengagungkan kitab Allah, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Maksudnya adalah dengan tajwid, dengan tartil, wa tahsinuha wal khusyu' indaha, ya, memperbaiki bacaannya, khusyuk ketika membacanya, ya, mentadaburinya. Kemudian wa iqamatu hurufihi fi tilawah, ya, menegakkan huruf-hurufnya, artinya memberikan hak, gitu ya, hak huruf-huruf tersebut ketika membaca. Dan banyak di antara nasihat terhadap kitab Allah tabaraka wa taala ini. Kemudian kita masuk ke wali rasulihi. Nah, maksudnya adalah nasihat untuk Rasulullah, tasdiquhu ala risalah, membenarkan sallallahu alaihi wasallam atas risalah yang Allah berikan kepadanya. Wal iman bi jami'i ma ja'a bihi, beriman terhadap apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atu fi amri, nah, wa nahyi, dan taat kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, kepada Rasulnya di setiap perintahnya, dan menjauhi larangannya, serta menolongnya, ya, baik dalam keadaan hidup maupun mati, ya. Kemudian wa mu'adah man adahu, memusuhi orang yang memusuhi Rasul SAW. Nah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah SAW, serta yang terkait dengan syariat atau sunnahnya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, wali a'immatil muslimin, nasihat kepada a'imma al-muslimin, yakni menolong mereka di atas kebenaran, wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka selama perintah tersebut adalah kebenaran, dan mengingatkan mereka, wa tadhkiruhum wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, mengingatkan mereka, memberitahu mereka tatkala mereka lalai, wa da'watu lahum bis salah, serta mendakwahkan mereka, ya, mengajak mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang hak. Adapun wa ammatihim, nasihat untuk kaum muslimin secara keseluruhan,
adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, wa amman nasihatu li'ammatil muslimin, yakni irsyaduhum limasalihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Membimbing mereka ya untuk kebaikan-kebaikan mereka ya untuk dunia mereka dan akhirat mereka, serta menolong mereka di atas kebaikan-kebaikan tersebut, wasatru auratihim, serta menutupi aib-aib mereka. Nah, dan menolak kemudaratan ya dari mereka, serta wajalbul manafi' lahum, memberikan kebaikan-kebaikan atau mendatangkan manfaat-manfaat untuk mereka. Wa amarahum bil ma'ruf, memerintahkan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa nahyuhum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, birifkin wa ikhlas, dengan lemah lembut dan ikhlas. Kemudian wa tauqiru kabiruhum wa rahmatu saghirihim, memuliakan orang-orang yang tua di antara mereka serta mengasihi ya anak-anak kecil di antara mereka. Wa tau'iyatuhum bil mau'izatil hasanah, menasihati mereka dengan nasihat yang baik, serta amalan-amalan yang lain yang mendorong mereka agar selalu berbuat amal soleh. Ikhwatal iman azanillahu wa yakum, itulah makna ya nasihat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kemudian faidah ya yang disampaikan Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin, di antaranya tahrimul al-gish. Kenapa beliau mengatakan tahrimu al-gish, mengharamkan tentang gish, berbuat curang? Li'annahu idza kanatin nasiha ad-din fal gishu diddun nasiha. Karena apabila nasihat itu adalah agama, maka gish, curang, itu adalah diddun nasiha, lawan dari nasihat. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, rawahu Muslim. Siapa yang berbuat curang kepada kami, kata Nabi SAW, falaysa minna, maka dia bukanlah golongan kami. Nah, demikianlah ulasan yang ringkas tentang terjemahan, kemudian i'rab dan intisari atau faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ke-7. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.